Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Kusuma MPD. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Padang, Sumatera Barat. Saya berasal dari SMK Negeri 6 Padang. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, pertama, pembelajaran lebih berpusat pada guru atau teacher center. Kedua, saya menyamaratakan kemampuan dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, menghukum siswa jika siswa tidak menyelesaikan tugas dengan tepat. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah pembelajaran modul ini? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah pembelajaran modul ini, itu pendidik itu menuntun dan pendidik harus bisa mengembangkan minat dan bakat anak sesuai kodrat anak. Yang kedua, pendidik dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa karena setiap anak unik dan istimewa. Keempat, dunia anak adalah dunia permainan, sehingga pembelajaran harus menyenangkan dan memerdekakan. Apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, pembelajaran berpusat pada siswa dan memahami karakteristik setiap anak. Kedua, dalam pembelajaran menyisipkan nilai-nilai kebudayaan lokal. Dan ketiga, menyisipkan permainan dalam pembelajaran yang menyenangkan. Keempat, lebih sabar dan ikhlas dalam menuntun siswa menyelesaikan tugasnya. Pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak itu bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Makna yang terkandung pada berhamba pada sang anak yaitu dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya merupakan cinta kasih tak terbatas. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Anak itu bukan kertas kosong. Jadi, pendidik perlu menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Yang pertama, eksplorasi pengalaman, raga, indera, dan imajinasi. Ini terjadi pada saat anak-anak berusia 0-8 tahun atau usia PAUD dan prasekolah. Selanjutnya, mengenal dan menguasai teks. Ini terjadi pada saat anak usia SD kelas 1 sampai kelas 3. Mereka pengenalan riset dan proyek durasi pendek 1 minggu dalam berkelompok. Mengenal, memperdalam dan memperluas konteks. Ini terjadi pada usia di atas kelas 4 SD.
Durasi riset semakin panjang, dilakukan mandiri ataupun kolaborasi. Yang terakhir, belajar mandiri, yaitu tingkat SMA atau tingkat SMK. Siswa SMK berorientasi pilihan hidup atau passion, sehingga mereka bisa menentukan cita-cita dan ke arah mana mereka akan menentukan masa depannya. Selanjutnya, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri sosial kultural. Di Minangkabau sendiri, ada banyak sekali sosiokultural yang bisa diterapkan di sekolah. Pertama, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi kita buah. Dengan penerapan membaca Al-Quran sebelum membuka pembelajaran dimulai dan memberikan kesempatan kepada siswa non-muslim untuk berdoa menurut kepercayaan mereka masing-masing. Lalu Katon dan Ampe. Di sini siswa belajar bagaimana mereka berbicara kepada sesama, kepada guru, kepada orang yang lebih rendah, lebih kecil dari mereka, ataupun sebagainya. Lalu ada Badonce, lalu Tigo Tunggu Sejarangan, dan Sumbang Dua Baleh. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang lain yaitu mengenai budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang lain, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik itu seperti petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung, dan lain sebagainya. Refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pesan kunci ada di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ada 3, yaitu masa lampau, pendidikan yang menuntun. Kedua, masa kini, pendidikan gotong royong. Pendidik harus kolaboratif, reflektif, dan kritis dalam membaca karakteristik siswa. Lalu masa depan, terciptanya murid yang humanis, penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia. Terciptalah student well-being. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.